Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan linear satu variabel. Oke, jadi yang akan kita bahas apa itu persamaan linear satu variabel dan nanti bagaimana cara menyelesaikannya atau mencari solusinya. Oke, langsung saja kita mulai. Tapi sebelum dimulai, jangan lupa untuk siapkan alat tulis sehingga nanti ketika dijelaskan kalian sambil nulis ya. Jadi jangan cuma dilihat saja. Oke, biar kalian mudah untuk belajarnya. Oke, langsung kita mulai. Ya. Nah, perhatikan gambar yang ada di depan kalian. Pernah nggak kalian melihat soal-soal seperti ini berada, misalkan kalian lagi di internet seperti itu, kalian menemukan gambar-gambar soal seperti ini. Atau dulu waktu SD kalian sering dikasih soal seperti ini. Titik-titik ditambah 5 sama dengan 8. Oke, dan lain sebagainya. Nah, bentuk-bentuk seperti ini, soal ini, kemudian soal ini adalah bentuk persamaan linear satu variabel atau kita singkat sebagai PLSV ya. Kita cermati contoh yang ini. Waktu SD kalian sering sekali mendapatkan soal seperti ini. Berapa ditambah 5 hasilnya sama dengan 8. Nah, karena di SMP kita sudah belajar yang namanya variabel, maka titik-titiknya ini kita bisa ganti dengan variabel. Oke, karena masih ingat di pelajaran aljabar, kalau kita tidak tahu nilainya, maka kita bisa misalkan dengan variabel. Kita misalkan dengan huruf. Oke, berarti contoh soal ini bisa kita tulis. Kalau dalam bentuk aljabar, bentuknya menjadi X ditambah 5 sama dengan 8. Atau yang lainnya, bisa pakai A, B, C, D, E, sampai Z. Ya, terserah. Oke, nah inilah yang dinamakan dengan persamaan linear satu variabel atau PLSV. Tugas kita adalah berapa X-nya atau berapa titik-titiknya ini. Kita akan menyelesaikan berapa X-nya. Oke, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh-contoh berikut. Di hadapan kalian sudah ada contoh-contoh mana yang PLSV, mana yang bukan PLSV, mana yang persamaan linear satu variabel, mana yang bukan. Kita cermati yang persamaan linear satu variabel dulu. Ada 5 contoh seperti ini. Ini sudah kita tulis dalam bentuk aljabar. Oke. Apa persamaan dari kelima contoh tersebut? Bisa kalian perhatikan sebentar, silahkan di pause dulu videonya. Oke, setelah kalian cermati, maka kalian akan mendapatkan beberapa kesamaan di antara kelima contoh tersebut. Yang pertama, ingat, ini namanya persamaan linear satu variabel. Oke, yang pertama, semuanya mengandung tanda sama dengan. Kelima contoh tersebut sama-sama punya tanda sama dengan. Itulah yang dinamakan dengan persamaan. Oke, jadi persamaan itu kalimat matematika yang punya tanda sama dengan. Oke, yang berikutnya ya, variabelnya dari setiap contoh ini variabelnya hanya satu. Ya, meskipun pada contoh kelima ada 2 huruf X tapi sama-sama X ya. Artinya punya satu variabel. Inilah yang disebut dengan satu variabel. Kemudian kesamaan yang ketiga ya, mungkin agak-agak samar, yaitu adalah pangkat dari variabelnya adalah 1. Ya, jadi di sini ada pangkat 1 yang nggak terlihat karena kalau pangkat 1 biasanya tidak ditulis. Oke, jadi setiap variabelnya pangkatnya adalah 1. Itulah yang dinamakan dengan linear. Ya, jadi persamaan linear satu variabel itu syaratnya 3. Yang pertama ada sama dengan, kemudian variabelnya cuma 1, kemudian pangkat variabelnya juga 1. Kita bandingkan dengan contoh yang bukan persamaan linear satu variabel. Oke, kalian bisa perhatikan. Contoh yang pertama, mengapa bukan persamaan linear satu variabel? Ya, karena di sini ada 2 variabel, ada X dan Y. Oke, jadi ini bukan PLSV. Contoh yang kedua, kenapa bukan persamaan linear satu variabel padahal ada tanda sama dengannya? Oke, karena pangkat dari variabelnya adalah 2, bukan 1. Ingat,
persamaan linear satu variabel, pangkat dari variabelnya adalah 1. Oke, kemudian contoh yang ketiga, kenapa dia bukan persamaan linear satu variabel? Karena tandanya bukan sama dengan tapi lebih besar, ya, maka bukan persamaan juga. Yang keempat, kenapa bukan persamaan linear satu variabel? Ada dua sebab. Pertama, variabelnya ada 2, kemudian pangkatnya lebih dari 1 alias 2. Oke, yang terakhir juga bukan persamaan linear satu variabel karena di sini pangkat variabelnya 3, variabelnya ada 2 dan tidak ada tanda sama dengannya. Oke. Nah, maka dari contoh ini kalian bisa pahami apa itu pengertian persamaan linear satu variabel. Jadi persamaan linear satu variabel harus memuat 3 syarat tadi. Ingat, yang pertama tanda sama dengan. Oke, kemudian variabelnya 1, kemudian pangkat variabelnya juga 1. Oke, kemudian kita lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana caranya menyelesaikan persamaan linear satu variabel? Oke, kita kembali ke contoh yang pertama tadi. Ya, persamaan linear satu variabel itu kan bentuk sederhananya seperti ini. Titik-titik ditambah 3 sama dengan 8. Waktu SD kalian sering mendapatkan soal seperti ini. Bagaimana cara kalian menyelesaikannya? Masih ingat? Ya, kalian langsung, berarti kalau gitu titik-titiknya sama dengan 8 dikurangi 3. Berarti titik-titiknya sama dengan 5. Seperti itu kan caranya? Nah, sekarang kita gunakan cara yang sama untuk mengerjakan persamaan linear satu variabel. Cuman sekarang titik-titiknya diganti dengan huruf. Kita misalkan huruf X, ya. X ditambah 3 sama dengan 8. Berapakah nilai X? Berapakah yang kalau ditambah 3 hasilnya sama dengan 8? Jadi persamaan ini kita baca. X-nya variabelnya yang enggak kita ketahui, kita baca sebagai berapa ditambah 3 sama dengan 8. Maka berarti kalau gitu X-nya sama dengan 8 dikurangi 3. X-nya sama dengan 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Dan kita menemukan nilai X-nya. Berarti X-nya adalah 5. Oke, ini dinamakan sebagai solusi. Ya. Bagaimana mudah caranya? Ya, yang kalian bisa perhatikan di sini, lihat tandanya, kemudian pakai lawannya. Oke. Contoh yang berikutnya. Misalkan lagi soal titik-titik dikurangi 4 sama dengan 9. Oke. Maka ketika SD kalian juga berapa dikurangi 4 sama dengan 9. Kalau gitu titik-titiknya sama dengan 9 ditambah 4. Berarti titik-titiknya sama dengan 13. Oke. Kemudian bentuk ini kita ubah menjadi bentuk aljabar. Kita misalkan menggunakan huruf B. Ya, B dikurangi 4 sama dengan 9. Berarti B-nya sama dengan, kita perhatikan tandanya adalah dikurangi 4. Maka kita gunakan lawannya. Lawan dari dikurangi adalah ditambah 4. Kalau gitu berarti B-nya sama dengan 13. Oke, biar kalian lebih yakin setelah kalian mengerjakan, setelah ketemu B sama dengan 13, coba kalian masukkan ke sini. Kalian cek kembali atau cek lagi. Apakah iya B-nya sama dengan 13? Coba kalau B-nya masukkan situ, 13 dikurangi 4 sama dengan 9. Betul atau tidak ini? Ya, maka betul. Kalau betul berarti jawaban kalian sudah betul atau ini sudah solusinya. Oke, bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan lagi ya, bentuk yang berikutnya. Oke, misalkan sekarang kalau dibalik 6 ditambah titik-titik sama dengan 4. Ya, bagaimana cara mengerjakannya? Oke. Kita kasih lawannya lagi. Titik-titik sama dengan 4. Perhatikan di sini 6 ini bilangan positif. Lawannya positif adalah
negatif. Berarti kita kasih di sini dikurangi 6. Oke, lawannya tambah adalah dikurangi. Oh, berarti kalau gitu titik-titiknya sama dengan negatif 2, karena 4 dikurangi 6 negatif 2. Oke, kalau bentuk ini kita ubah menjadi persamaan linear, menjadi bentuk aljabar yang bagus adalah 6 ditambah, misalkan kita pakai Y sama dengan 4. Oke, maka Y sama dengan 4 dikurangi 6. Ya, berarti Y-nya sama dengan negatif 2. Coba kalian cek apakah betul 6 ditambah negatif 2 hasilnya 4. Oke. Nah, sekarang bentuk yang terakhir, ya perhatikan baik-baik. Oke, misalkan sekarang adalah 12 dikurangi titik-titik sama dengan 3. Oke, berapakah titik-titiknya? Bagaimana cara kalian mencarinya? 12 dikurangi berapa yang hasilnya 3? Oh, kalian langsung akan bisa menjawab. Oh, berarti titik-titiknya sama dengan 12 dikurangi 3. Sama dengan 9. Karena 12 dikurangi 9 hasilnya adalah 3. Nah, kalau kita tulis dalam bentuk aljabar, maka jadinya 12 dikurangi C, misalkan seperti itu, sama dengan 3. Oke. Nah, cara mengerjakannya bagaimana? Oke, maka kita balik, kita tukar tempatnya antara si C dan si 3. Oke, untuk itu berarti 12 dikurangi 3 sama dengan C-nya. Oke, 12 dikurangi 3 9, berarti C-nya sama dengan 9 atau 9 sama dengan C. Jadi berarti ini adalah solusinya, jawabannya. Oke, seperti itu cara mencari penyelesaian dari persamaan linear satu variabel. Oke, semoga kalian bisa memahami materinya dengan baik. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.